Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya menulis berita tentang hukum, politik, dan ekonomi. Selain itu, aku juga akan membahas tantangan apa saja yang didapat oleh jurnalisme, politik, hukum, dan ekonomi. Nah, yang pertama ada penulisan berita tentang hukum. Bagaimana sih cara menulis berita tentang hukum? Yang pertama ada pengumpulan data yang akurat. Kita sebagai jurnalis perlu mengakses berbagai sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang sah dan akurat. Nah, data resmi yang dimaksud yaitu seperti laporan pengadilan, laporan kepolisian, dan data-data resmi yang terkait dengan kasus yang sedang dilaporkan. Nah, lalu yang kedua ada wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dapat diwawancara adalah narasumber-narasumber yang terkait secara langsung dengan hukum atau kasus yang sedang diliput, seperti ahli hukum, korban dari kasus tersebut, pelaku kasus tersebut, keluarga korban, dan hakim maupun jaksa. Nah, lalu yang keempat ada menganalisis dokumen hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi lainnya. Nah, ini menjadi salah satu sumber utama yang memperkuat untuk berita hukum loh teman-teman. Lalu yang terakhir ada verifikasi informasi. Nah, verifikasi informasi ini nggak kalah penting dengan yang lain-lainnya. Sebelum berita ini dipublikasikan, semua informasi harus melalui proses verifikasi yang ketat untuk memastikan data yang diberikan benar adanya dan tidak terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis berita hukum. Apa saja sih jenis-jenis berita hukum? Yang pertama ada berita hukum peristiwa atau berita ini biasanya masuk tergolong straight news. Lalu yang kedua ada berita investigasi, berita analisis hukum, berita hukum opini, berita hukum advokasi, dan berita hukum edukasi. Nah, lalu dalam penulisan berita hukum tentunya ada struktur penulisan. Namun struktur penulisan berita hukum seperti berita pada umumnya, yaitu menggunakan headline, menggunakan teras berita, isi berita, dan penutup. Lalu ada juga gaya penulisan. Gaya penulisan dalam berita hukum yaitu langsung dan objektif. Lalu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Lalu menggunakan data dan fakta hukum. Dan yang terakhir, netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Lalu yang kedua ada penulisan berita politik. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk menulis berita tentang politik ini? Untuk melakukan penulisan berita politik tentunya ada teknik peliputan isu-isu politik. Apa saja sih teknik untuk peliputan isu-isu politik? Yang pertama ada peliputan isu pemerintahan. Tentunya untuk meliput hal ini, kita juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pemerintahan seperti struktur dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Lalu yang kedua ada peliputan pemilu. Nah, untuk peliputan pemilu ini melibatkan pengawasan terhadap proses pemilihan termasuk kampanye, debat, dan hasil pemungutan suara. Lalu yang terakhir ada peliputan kebijakan publik. Nah, untuk ini memerlukan analisis mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Nah, lalu ada gaya penulisan berita politik. Nah, apa saja sih gaya penulisan berita politik? Yang pertama, gaya penulisan berita politik tentunya harus objektif. Artinya, kita harus menghindari bias dan memberikan informasi berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, berita politik harus mencangkup berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran yang berimbang. Jadi nggak cuma dari satu sudut pandang aja nih. Kalau kita ingin membahas isu-isu politik, kita juga memerlukan berbagai sudut pandang
agar gambarannya seimbang. Nah, lalu struktur berita politik umumnya mengikuti format piramida terbalik, di mana informasi yang terpenting disampaikan di awal diikuti oleh detail tambahannya. Lalu yang ketiga ada analisis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, analisis kebijakan membantu masyarakat memahami implikasi dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jurnalis berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lalu yang kedua, setiap kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat. Jurnalis juga harus mampu mengungkapkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai kelompok termaksud yang rentan. Nah, tadi ada 3 poin penting dalam penulisan berita politik. Lalu selanjutnya ada penulisan berita ekonomi. Apa saja sih yang perlu disiapkan jurnalis untuk menulis berita tentang ekonomi? Nah, lalu yang selanjutnya ada analisis tren ekonomi dan dampaknya pada publik. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Berita mengenal angka pertumbuhan ekonomi seperti domestik bruto atau PDB sangat relevan bagi masyarakat. Lalu, inflasi dan deflasi. Tingkat inflasi atau deflasi memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat. Lalu, perubahan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, atau perdagangan internasional dapat mempengaruhi pasar dan bisnis. Yang terakhir ada investasi dan pasar keuangan. Nah, tren pasar saham, investasi asing, atau fluktuasi nilai tukar dapat menjadi fokus utama dalam berita ekonomi loh teman-teman. Nah, untuk ekonomi, penulisan berita ekonomi mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Dan penulisan berita-berita lainnya juga itu aja yang dapat aku sampaikan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah tantangan sebagai jurnalis. Nah, apa sih tantangan sebagai jurnalis? Padahal kan cuma nulis berita, cuma nyiarin berita. Emang ada tantangannya? Ada banget loh teman-teman. Yang pertama, independensi atau tekanan eksternal dalam pemberitaan. Nah, kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisnya. Namun, tekanan yang berasal dari berbagai pihak dapat mengancam kebebasan pers loh teman-teman. Lalu yang kedua ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Nah, jadi media seringkali menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi untuk memengaruhi opini publik. Dalam konteks politik, media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan lawan politik mereka. Nah, dalam dunia ekonomi, perusahaan besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap media melalui iklan dan kerja sama bisnis. Nah, lalu yang terakhir ada dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Nah, berita yang disampaikan media sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu isu serta terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jurnalis dan media harus berkomitmen dalam menjunjung tinggi etika jurnalis, melakukan verifikasi yang ketat, serta memastikan transparansi dalam pemberitaan. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Mohon dikoreksi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.